Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Baik, apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Baik itu nikmat iman, kesehatan, sehingga kita bisa datang ke sekolah yang kita cintai dalam rangka menuntut ilmu. Baik, di sini apakah masih ada anak-anak ibu yang masih belum rapi? Kukunya apakah masih ada yang panjang? Periksa ya katanya. Happy, bagus. Denny, bagus. Halimah, bagus. Pertahankan. Aisyah, kukunya panjang, bisa dipotong ya nak. Besok ibu tidak mau lagi melihat salah satu anak ibu yang masih ada kukunya masih panjang, oke? Oke, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, ada baiknya kita berdoa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, kita lanjut dengan sumber emasnya, yaitu untuk beristighfar kepada Allah. Silakan dibaca dalam hati. Selesai. Kita lanjut dengan membaca ibu suci Al-Quran, yaitu Al-Fatihah dalam hati. Silakan dimulai. Selesai. Baik, di sini sebelum mulai belajar, ibu ambil absen dulu ya. Dan Nur Fazri, Hadir, Bu. Aisyah Latifah Mukren, Halimah Fisadia, Hadir, Bu. Revi Gustina Putri. Hadir, Bu. Baik, apakah di sini masih ada nama anak-anak ibu yang masih belum ibu panggil? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut dengan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Sadap Bagimu Negeri, yang akan dimulai pada ketukan 4/4. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Aku akan menjelaskan sedikit mengenai pentingnya sikap disiplin dan disiplin pada sesama. Sikap disiplin adalah unsur yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan disiplin kita dihargai dan disenangi oleh orang lain. Selain dari sikap santun, kita harus peduli kepada sesama, kepada teman, orang tua, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di sini ibu akan mencontohkan salah satu contoh bentuk peduli kepada teman. Misalnya, Zeni lupa membawa pena di saat jam pelajaran dimulai. Halimah sebagai teman Zeni akan mewujudkan bentuk peduli Halimah, akan meminjamkan pena Halimah kepada Zeni. Itu adalah bentuk peduli Halimah kepada Zeni. Apakah sampai sini anak-anak sudah paham? Paham, Bu. Baik, selain itu ibu akan mencontohkan bentuk penting kepada orang lain. Setelah belajar ini, misalnya Ananda yang suruh pulang. Di perjalanan pulang, Ananda melihat sepaku atau kayu yang berintangan di jalan. Sebagai bentuk wujud peduli anak-anak ibu akan menyingkirkan sepaku atau kayu yang berintangan di jalan tadi di tepi, sehingga tidak mengganggu kendaraan yang lewat. Apakah anak-anak ibu sudah paham? Paham, Bu. Pembelajaran kita hari ini adalah untuk menambah ilmu kita mengenai konsep perubahan wujud benda. Baik, di sini ibu minta kepada anak-anak ibu harus semangat dalam belajar agar bisa membanggakan kedua orang tua. Baik, Bu. Baik, apakah di sini anak-anak ibu masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Ingat, Bu. Kalau ingat tentang apa? Tentang benda. Baik, Zeni, benda-benda apa saja yang ada di sekitar kita, Zeni?
kursi, meja, buku, pena, jam dinding, Bagus, Repi. tas, pensil, penghapus, Bagus. Beri aplaus kepada teman kita, yaitu mengenai konsep perubahan banyak benda dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sebelum Ibu jelaskan di papan tulis nanti, Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk mencari informasi yang lebih jelas mengenai aneka bahan pembentuk benda yang ada di dalam buku ini nanti, yang akan Ibu bagikan pada kalian masing-masing. Ada paham sampai di sini? paham, Bu. Kalau paham, Ibu bagikan sekarang. Langsung buka halaman 2 ya. Silakan buka halaman 2. Apakah udah ketemu halaman 2-nya? Sudah, Bu. Kalau sudah, silakan anak Ibu catat hasil yang kalian temukan tentang aneka bahan pembentuk benda di dalam buku tulisnya masing-masing. Silakan dikerjakan dari sekarang, sayang. Baik, kalau sudah, Ibu akan menjelaskan tentang kegiatan hari ini, yaitu menyelidiki bahan-bahan yang sesuai untuk benda-benda. Di sini Ibu memilih benda yaitu botol. Botol ini terbuat dari bahan plastik. Plastik memiliki sifat yang pertama, plastik merupakan bahan yang tidak mudah menyerap air. Yang kedua, plastik tidak mudah pecah. Yang ketiga, bersifat isolator. Yang keempat, tembus pandang. Yang kelima, itu mudah dibentuk. Sampai di sini ada paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Kalau paham, Ibu akan mengingatkan kembali tentang apa-apa saja bahan pembentuk benda. Di sini, perhatikan Ibu ya. Tulisannya Ibu terus di rumah tulis. Jelas, Bu. Kalau jelas, baik Ibu akan menjelaskan mengenai bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari plastik, kertas, dan kayu. Di sini bahan penyusun benda yang berbeda yaitu plastik. Memiliki sifat yang pertama, plastik merupakan bahan yang tidak mudah menyerap air. Yang kedua, plastik juga ringan dan tidak mudah pecah. Yang ketiga, mudah dibentuk. Yang keempat, tembus pandang. Dan yang kelima, bersifat isolator. Benda yang dapat dihasilkan oleh plastik yaitu botol minum yang anak-anak bawa ke sekolah dan jas hujan. Ada lihat orang-orang yang kehujanan menggunakan jas hujan? Ada, Bu. Sampai itu paham mengenai bahan penyusun benda dari plastik? Paham, Bu. Kalau paham, kita masuk bahan penyusun benda yang kedua, yaitu dari kayu. Kayu memiliki sifat kuat dan keras. Yang kedua, bersifat isolator. Yang ketiga, tidak tahan terhadap air dan mudah lapuk ketika diletakkan di tempat yang basah. Benda yang dihasilkan oleh kayu yaitu kursi, meja, lemari,
dan ranjang. Lemari itu terbuat dari kayu. Sampai situ anak ibu ada paham? Paham, Bu. Kalau paham, kita masuk ke bahan penyusun benda yang ketiga, yaitu karet. Karet bersifat kuat dan elastis. Benda yang dapat dihasilkan oleh karet yaitu penghapus yang anak-anak ibu gunakan selama ini, dan bola yang sering dimainkan oleh adik-adik di rumah. Tahu? Tahu, Bu. Dan ban, sejenis ban, semuanya termasuk dibuat yang dihasilkan dari karet. Ada paham? Paham, Bu. Kalau paham, kita masuk bahan penyusun benda yang keempat, yaitu logam. Logam memiliki sifat yang kuat dan keras, mudah dibentuk, dan yang ketiga yaitu dapat menghantarkan arus listrik yang baik. Benda yang dihasilkan oleh logam yaitu sendok, pisau, dan sebagainya. Sampai situ, apakah anak ibu paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak, ibu minta kalian membagi kelompok. Dalam kelompok tersebut terdiri dari 2 orang. Yang biarkan ibu saja yang membagi. Aisyah dengan Zeni dan Azizah dengan Repi. Ibu minta dalam kelompok tersebut kalian bermusyawarah mengenai 5 benda yang ada di dalam kelas. Hasil dari musyawarah itu nanti kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Sampai di situ anak-anak ibu ada paham? Paham, Bu. Baik, apakah anak-anak ibu sudah memilih benda yang sudah dipilih? Sudah, Bu. Kalau sudah, perhatikan benda yang anak-anak ibu pilih tadi dengan baik. Kemudian ibu minta kalian untuk menulis penjelasan untuk benda, seperti warna benda itu apa, ukuran benda itu apa, dan bentuk benda tersebut. Yang kedua, kalian tulis isi dari benda yang ibu pilih tadi. Sampai itu ada paham? Kalau paham, silakan tulis. Contohnya itu, anak-anak ibu sudah paham mengenai bahan-bahan bentuk benda dalam kehidupan sehari-hari. Ibu minta anak-anak ibu menjelaskan mengenai aktivitas pembelajaran kita hari ini. Yaitu pada Revi, silakan. Untuk mengetahui apa-apa saja bahan pembentuk benda dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Selanjutnya, ibu akan memberi nilai melalui kuis. Siapa yang tahu, silakan tulis tangan, nanti ibu beri nilai plusnya. Baik, botol terbuat dari bahan. Silakan Denny. Beri plus kepada Denny. Selanjutnya, ibu beri nilai dulu ya. Selanjutnya, kuis yang selanjutnya yaitu apa-apa saja benda yang dihasilkan dari kayu. Silakan Revi. Pintu, lemari, ranjang, kursi, meja. Bagus, beri plus kepada Revi. Baik, untuk tugas di rumah, kalian silakan perhatikan tabel yang sudah ibu tulis di papan tulis. Sebelum ditulis di buku tugasnya, ibu akan menjelaskan sedikit mengenai tabelnya. Di bagian pertama ada nomor, bagian kedua itu nama benda. Nanti kalian amati di rumah benda-benda apa saja yang ada di rumahnya. Setelah itu bagian ketiga tabel yaitu bahan pembentuk benda tersebut. Misalnya di sini ibu telah memilih gelas. Bahan pembentuk gelas itu kaca. Sampai di sini apakah anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak, ibu anggap anak-anak ibu semuanya sudah paham mengenai tugasnya. Kalau sudah paham, silakan salin tabel yang ada di papan tulis di buku tugasnya masing-masing. Baik, sebelum kita pulang, minta kalian menyanyikan salah satu lagu daerah yaitu Ampat-Ampat Pisang. 1, 2, 3. Ampat-ampat pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji, diulang bari-bari. Mangga lepok, mangga lepok. Makan kayu bengkok, bengkok diangkat api. Apinya keserupan, bengkok dimakan api. Apinya keserupan. Nama-nama di suku, kudu beritawan. Nama-nama di suku,
Ibu minta kalian perhatikan sampah yang ada di kiri kanannya. Kalau tidak ada, tadi kita awali dengan 1 menit emas beristighfar dalam hati. Sekarang kita akhiri dengan 1 menit emasnya beristighfar dalam hati. Mulai. Selesai. Baik, sekarang kita kelas. Hamdalah mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Silakan, siap gerak Devi. Siap gerak. Yang rapi yuk pilih. Silakan Devi. Baru Zeni dan